Saudara, seri kedua MotoGP 2022 akan digelar di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Persiapan pun terus dimatangkan untuk menyambut gelaran internasional tersebut. Ajang balap sepeda motor dunia MotoGP akan dilaksanakan pada 18 hingga 20 Maret 2022. Sebelumnya, pre-season test sudah dijadwalkan pada 11 sampai 13 Februari 2022. Belajar dari penyelenggaraan World Superbike tahun lalu, sejumlah perbaikan dilakukan, termasuk membenahi tribun penonton. Ya, lalu bagaimana kesiapan Indonesia menggelar balap motor kelas dunia MotoGP? Kita akan tanyakan langsung dengan Sandiaga Salahuddin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sekaligus Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Juga akan berdialog bersama kita malam ini, Hadi Cahyanto, Komandan Lapangan MotoGP Mandalika 2022. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Saya mau tanya dulu ke Mas Menteri. Mas Menteri, kalau kita lihat ini MotoGP Mandalika 2022 dihadiri 100.000 penonton dalam dan luar negeri. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kesiapan dari sisi akomodasi? Ya, menyesuaikan dengan arahan dari Bapak Presiden bahwa ditambah 37.000 tiket untuk mencapai 100.000 yang dialokasikan diutamakan untuk masyarakat setempat. Ya. Jadi dari segi akomodasi tetap tugas kita untuk melengkapi jumlah akomodasi yang sudah disiapkan. Nanti Pak Hadi sebagai komandan lapangan yang sudah ada di lokasi beberapa minggu terakhir bisa memberikan update terakhir, tapi kami menyiapkan sarhunta, sarana hunian pariwisata, juga kami menyiapkan kesiapan glamping, camping, dan juga beberapa cabin untuk memastikan bahwa para wisatawan yang hadir untuk perhelatan MotoGP ini terlayani dengan baik, dan juga ada opsi untuk wisatawan bisa menginap di Bali dan akan diberikan pelayanan shuttle untuk menonton MotoGP di pagi hari dan sore dan menjelang tutup malam hari juga diarahkan kembali untuk menginap di Bali. Nah, ini yang menjadi opsi akomodasi, dan kami meyakini bahwa saat ini setelah kunjungan dari Pak Presiden, saya dan Pak Hadi semakin melihat kesiapan dari MotoGP untuk digelar demi kebangkitan ekonomi dan menggerakkan ekonomi usaha lokal setempat UMKM untuk membuka lapangan kerja. Oke, artinya ketersediaan kamar sudah dapat kita pastikan akan ada, meskipun mungkin tidak di Mandalika, tetapi juga tadi ada opsi di Bali gitu ya, Mas? Betul. Oke, baik. Saya ke Pak Hadi kalau begitu. Tadi juga disinggung sama Mas Sandi gitu ya, soal kunjungan Presiden. Saat kunjungan Presiden ada berbagai hal yang belum selesai dari segi infrastruktur, baik di dalam maupun di luar dari sirkuit. Nah, sejauh ini bagaimana kondisi sekarang di sirkuit? Baik, untuk infrastruktur khusus di sirkuit seperti race track, kemudian race control building, pit building, kemudian race elektronik sudah 100% siap. 100% siap? 100% siap. Oke. Ya, memang panitia saat ini sedang terus membenahi seperti grandstand, VIP village, kemudian temporary paddock facility ya, untuk menambah tempat-tempat bagi kepentingan para pembalap termasuk pendukung, termasuk observation deck dibangun di bukit 360 derajat, dan insya Allah tanggal 14 Maret sebelum perhelatan tanggal 18 Maret sudah selesai semua. Oke, berarti dari segi infrastruktur akomodasinya sudah selesai, tapi saya mau follow up dulu. Kemarin Bos Dorna agak sedikit mengancam soal masalah karantina kesehatan di sana. Kalau respon kita gimana, Mas Andi? Jadi dapat kami sampaikan bahwa pola travel bubble ini disiapkan dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan dengan Kementerian Kesehatan, Satgas COVID-19, berdasarkan prioritas dari pemerintah untuk pengendalian pandemi COVID-19. Dan
pengendalian pandemi COVID-19 Indonesia ini sudah diberikan apresiasi oleh dunia, salah satu yang terbaik, best practice. Tentunya perlu kita jaga. Dan ini yang terus kita komunikasikan bahwa ada ketentuan travel bubble di mana 1 kali 24 jam seluruh kru, pebalap, dan juga officials akan menjalani tentunya mulai dari ketibaan mereka di bandara sampai dengan di hotel setelah menjalankan tes PCR. Dan tentunya ini sudah disesuaikan juga dengan yang menjadi keharusan oleh Kementerian Kesehatan. Dan kami cukup yakin berdasarkan diskusi dan pembicaraan terakhir bahwa 1 kali 24 jam travel bubble yang gelembung ini juga dipersiapkan sampai ke titik pemulangan mereka bisa tentunya untuk mengakomodasi dari keperluan para pembalap, kru maupun officials. Oke, artinya tidak ada perlakuan khusus peserta yang nanti mengikuti balap MotoGP ya, Mas? Tidak ada perlakuan khusus, semuanya di dalam konsep travel bubble yang sudah kami uji cobakan saat persiapan perhelatan G20 di Bali dan di Jakarta bulan Desember lalu. Dan ini terus kita tingkatkan kesiapannya agar kita tidak akan memicu potensi kasus baru yang diakibatkan oleh Omikron. Ini adalah arahan dari Bapak Presiden juga, dan saya yakin semua pihak sekarang bergandengan tangan untuk menyiapkan dan memastikan bahwa MotoGP ini adalah sinyal kepada dunia kesiapan kita untuk menyelenggarakan event-event internasional seperti G20 dan konferensi internasional lainnya. Jadi kita sudah menyampaikan bahwa show must go on, dan mudah-mudahan kami insya Allah kami siapkan terus bahwa ini merupakan best practice yang nanti akan dipatuhi oleh baik kru, officials maupun pebalap semua. Oke, terakhir Mas Sandi, kira-kira dengan pergelaran MotoGP Mandalika bagaimana ekonomi di sana dapat ikut terdorong? Singkat aja karena katanya Mas Sandi mau rapat ya. Iya, betul. Saya habis ini harus tapi ada Pak Hadi, jadi Pak Hadi nanti akan bisa menjelaskan secara detail. Tapi dari segi ekonomi kami melihat ada peningkatan 20-25% dari geliat ekonomi setelah World Superbike. Dan kami juga melihat bahwa di tahun 2022 ajang MotoGP ini akan lebih besar minimal 3-4 kali dibandingkan World Superbike. Jadi kalau kita lihat ekonomi dari tingkat keterunian, dari jumlah UMKM yang terlibat, dari jumlah lapangan kerja yang tercipta mencapai hampir 5.000 lapangan kerja, dan amplifikasinya ke berbagai sektor, tentunya ini merupakan kebangkitan ekonomi kita, bukan hanya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi juga di berbagai lini seperti perhubungan, baik juga kita lihat aktivitas perdagangan dan beberapa lini-lini ekonomi kita. Kita harapkan ini menjadi salah satu semangat kita, optimisme kita untuk membuka lapangan kerja yang sudah lama dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, dampak positif dari MotoGP kita tunggu. Semoga pelaksanaan MotoGP berhasil sampai nanti selesai. Terima kasih Mas Sandi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Dan saya mau lanjutkan bertanya ke Pak Hadi kalau begitu. Pak Hadi, tadi kan Anda mengatakan bahwa infrastruktur misalnya di sirkuit sudah selesai 100%. Ini artinya sangat cepat ya dibandingkan target dari Presiden, kan kemarin mintanya Februari ya, yang untuk bypass itu. Nah, kalau untuk yang di luar gimana Pak? Kemarin kan sempat kayak ada genangan air gitu ya kalau kita berkaca dalam penyelenggaraan USBK gitu. Nah, kalau sekarang gimana sejauh ini? Ya, saya sampaikan tadi adalah infrastruktur khusus di dalam sirkuit sendiri. Kalau di luar sirkuit sendiri saat ini terus dikerjakan pelebaran jalan provinsi Kuta Krua yang saat ini terus berlangsung. Di antaranya adalah pelebaran jalan menjadi 4 jalur yang terus dikerjakan, termasuk perbaikan rumah-rumah penduduk, termasuk drainase, kemudian besteran, itu nanti semuanya dibangun, termasuk juga adalah penghijauan jalur bypass dari bundaran
Bandara Internasional Lombok sampai dengan ke Bundaran Sunggung, itu adalah ujung dari sebelum kita masuk ke sirkuit Mandalika. Semuanya diperbaiki. Saya berikan gambaran bahwa di sirkuit Mandalika sendiri ada 5 bukit. Dan 5 bukit itu saat ini juga sedang dilaksanakan beautifikasi, ditanami pohon-pohon estetika, yang nantinya bukit-bukit tersebut kelihatan cantik berwarna merah dan hijau termasuk penanaman bunga bungur. Sedangkan di dalam sendiri itu ada satu bukit, namanya Bukit 360 derajat, juga kita percantik. Supaya penonton nanti melihat ke arah bukit tersebut, itu kelihatan cantik. Karena bukit itu juga berhadapan dengan Bukit Seger yang ada di luar sirkuit Mandalika. Oke, dari segi estetika juga ditingkatkan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan transportasi ke tempat lokasi sirkuit? Jangan dijawab dulu Pak Hadi, kita masih akan lanjutkan dialog kita seusai jeda. Kawasan ekonomi khusus Mandalika akan menjadi tuan rumah seri kedua MotoGP pada Maret 2022. Ajang kelas dunia itu pun berpotensi besar mempromosikan karya anak bangsa, sekaligus menggerakkan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah di Nusa Tenggara Barat. Bahkan, salah satu UMKM sudah mendapat pesanan khusus dari Presiden Jokowi untuk cenderamata MotoGP. Kalau untuk MotoGP, Bu, kita kira-kira apa persiapannya, Bu? Saya sudah ada sih persiapan banyak. Nah, cuman nanti kan bagaimana penilaian beliau, apakah yang mana yang layak untuk GP. Tapi kalau secara umum untuk tamu-tamu di... saya menyediakan juga gift untuk MotoGP, untuk ada. Berupa apa itu? Model untuk hiasan table decoration. Besar harapan bagi para UMKM agar MotoGP terselenggara dengan lancar dan mampu menarik wisatawan domestik dan turis asing. Hanya MotoGP ini insya Allah lah, kita sangat berharap dari MotoGP ini bisa nama NTB Lombok bisa terkenal luas lah. Dan banyak wisatawan lagi yang akan datang ke Lombok lah dari harapan. Nah ini ujung tombaknya lah mungkin MotoGP ini kan untuk promosi daerah wisatanya. Kalau kemarin pas PSBK ada dampak enggak Pak Haji? Alhamdulillah ada dampak sedikit-dikit lah. Ada dampak lah. Tidak hanya kerajinan tangan, produk UMKM lain seperti kuliner dan pelaku desa wisata siap meramaikan MotoGP 2022. Fitri Rahmawati, Nusa Tenggara Barat, Kompas TV. Ya, kita lanjutkan diskusi kita, dialog kita bersama Pak Hadi Cahyanto, Komandan Lapangan MotoGP Mandalika 2022. Pak Hadi, tadi Anda mengatakan bahwa 100% untuk infrastruktur penyelenggara MotoGP sudah selesai. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana kesiapan penunjang, misalnya transportasi dan pengamanan yang akan dilakukan nanti? Baik, untuk transportasi kita sudah terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, baik untuk hubungan angkutan udara, angkutan laut, maupun angkutan darat. Kita bicara terkait dengan angkutan darat. Dengan penonton kurang lebih 100.000, dan kita asumsikan penduduk lokal dari Lombok sendiri 1% itu sebagai penonton. Saat ini penduduk Lombok sendiri kok 3,7 juta. Kalau 1%-nya kurang lebih 37.000. Sehingga kita akan menghitung kebutuhan transportasi bagi 63.000 yang akan masuk ke Lombok. Ya, dari mana datangnya? Kita buka di 5 pintu. Ya, ada pintu pertama adalah Pelabuhan Gilimas. Pintu kedua adalah Pelabuhan Lembar. Ketiga adalah Pelabuhan Bangsal. Keempat adalah Pelabuhan Kayangan. Dan yang kelima adalah Pelabuhan Udara Bandara Internasional Lombok. Nah, dari situ mereka akan masuk menuju Mandalika. Transportasi yang kita siapkan adalah bis yang kita fungsikan sebagai shuttle bus. Oleh sebab itu, hari H-15 kami akan laksanakan simulasi manajemen rekayasa lalu lintas supaya tidak terjadi kerodus, khususnya adalah di depan bundaran bandara, karena di sana
jalur terbagi dua menuju Mandalika. Lewat kiri ada lewat bypass, itu akan berakhir di parkir timur, di sana akan naik shuttle bus lagi menuju ke sirkuit. Kalau yang ke kanan melalui Sengkol, itu akan berakhir di parkir barat, yang nantinya juga akan menggunakan shuttle. Jadi nanti dari barat dan timur akan menggunakan shuttle menuju ke sirkuit Mandalika. Oleh sebab itu kita akan terus simulasikan. Kemudian untuk angkutan laut. Angkutan laut sendiri, Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi untuk membuka jalur Jawa, Bali, dan NTB. Akan ada kapal dari Surabaya menuju ke Lembar. Kemudian dari Ketapang menuju ke Lembar. Termasuk Ketapang menuju ke Gilimanuk, dan Padang Bay menuju Gilimanuk, Padang Bay menuju Lembar. Dan saat ini juga akan kita coba rute baru dari Tanjung Benoa menuju Kutalama, Mandalika. Kemudian bagaimana dengan angkutan udara? Memang saya sampaikan basic penonton itu ada di Kota Medan, Jakarta, Surabaya, Bali, dan Makassar. Oleh sebab itu kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, khususnya adalah Dirjen Perhubungan Udara, untuk bisa melaksanakan penerbangan langsung. Bahkan kita juga minta shuttle flight dari Jakarta Lombok, dari Surabaya Lombok, atau Bali Lombok, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Pariwisata tadi, dalam rangka mencari solusi kekurangan akomodasi yang ada di Pulau Lombok. Gitu. Oke, semua sudah dipersiapkan termasuk tadi menciptakan rute-rute baru ya, kemungkinan akan memperlancar proses transportasi. Nah, tapi pertanyaan berikutnya nih Pak Hadi, bagaimana koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, stakeholder, agar gelaran MotoGP 2022 berjalan sangat sukses? Ya, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan Gubernur Provinsi NTB, termasuk juga dengan Bupati Lombok Tengah terkait dengan pengaturan justifikasi di wilayah itu. Contohnya adalah kami harus berkoordinasi dengan Bupati Lombok Tengah untuk mengatur masyarakat yang berjualan di pinggir-pinggir jalan di sebelah utara dari sirkuit Mandalika. Mereka akan kita tempatkan di satu tempat semacam pujasera, karena harus mengakomodir para pedagang di sana dengan mengangkat kearifan lokal, sehingga bisa menjual dagangan mereka. Mungkin nasi puyung, kemudian sate, ada ayam taliwang, kemudian dan lain sebagainya. Kita tempatkan di sana. Sehingga penonton yang nantinya akan melalui jalan provinsi itu, kemudian ingin mencari kuliner, kita akan tata di sana. Sehingga masyarakat juga merasakan dampak ekonominya adanya MotoGP di Mandalika itu. Oke, ada tempat khususnya ya untuk karantina dan juga UMKM yang nanti berada di sekitar sirkuit ya, Pak Hadi? Ya, memang di depan sirkuit itu ada saat ini juga ada warung-warung yang melayani pekerja di sana yang terus bertambah. Ya. Oleh sebab itu, dengan koordinasi dengan pemerintah daerah, nanti akan kita ditempatkan di satu tempat yang tidak jauh dengan posisi saat ini. Sedangkan untuk UMKM sendiri, itu kita tempatkan ada 2 tempat khusus yang di Mandalika. Di dalam sirkuit sendiri, itu kita tempatkan UMKM, ada booth-booth di sana, termasuk di luar sirkuit, itu bazar untuk UMKM. Dan segala macam hasil produksi UMKM akan kita jual di sana, termasuk kerajinan. Kerajinan ini adalah produk olahan, kemungkinan di sana hasil ada kerajinan songket, tapi kita olah menjadi kipas, kemudian menjadi topi payung, kemudian menjadi payung sendiri, itu akan kita jual di sana. Termasuk makanan dan minuman olahan. Karena kemungkinan nanti tamu dari mancanegara, termasuk tamu juga dari dalam negeri menginginkan mungkin ada ayam plecing yang pakai pengawet yang divakum dan lain sebagainya, kita jual di sana. Termasuk Mas Sendu. Ada kaos, ada gantungan, ada kunci, karena sesuai survei bahwa 80% penonton ini adalah anak-anak muda.
yang tentunya menginginkan kaos, kemudian barang-barang yang menjadi kenangan saat melaksanakan menonton MotoGP 2022. Ya. Itu yang ingin kami gelar, termasuk juga kita akan melibatkan pelaku UMKM pada 5 destinasi super prioritas. Ya, di sana mungkin ada waktu tahun 2021 kita laksanakan festival kreatif lokal, mungkin akan melibatkan UMKM dari 5 destinasi prioritas dari Danau Toba, Labuan Bajo, kemudian dari Borobudur, Likupang, Mandalika. Kita akan berikan tempat di sana supaya juga memberikan kesempatan kepada mereka memasarkan hasil kreasi UMKM-nya. Iya, ciri-ciri khas daerah sana nanti ya yang akan memenuhi booth-booth UMKM maupun tempat kuliner. Tapi gini Pak Hadi, tadi mungkin di segmen sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa soal proses karantina peserta tidak ada pengecualian. Cuman mungkin secara umum juga kepada penonton gitu. Bagaimana nanti sistem karantina dan protokol kesehatan dijalankan di penyelenggara MotoGP Maret nanti? Ya, sebetulnya kalau kita bicara untuk penonton dulu. Penonton dulu, mereka masuk ke sirkuit Mandalika, mereka sudah difilter 3 lapis. Yang pertama adalah ketika mereka berangkat, katakanlah dari Jakarta, mereka sudah difilter dengan peduli lindungi, termasuk hasil PCR di bandara. Terbang ke Lombok, kemudian landing di bandara pun dicek. Setelah masuk hotel, harus menunjukkan peduli lindungi dan hasil PCR atau antigen rutin. Itu sudah 2. Yang ketiga, nantinya begitu masuk ke sirkuit, di ticketing zone, itu akan dicek lagi aplikasi peduli lindungi, kemudian rutin PCR atau antigen. Setelah itu, apabila sudah memenuhi syarat, maka akan diberikan gelang untuk masuk ke gate 1, gate 2, atau gate 3 sesuai dengan kursi yang mereka miliki. Jadi dari situ saja kita sudah aman untuk melindungi penonton karena sudah 3 kali lapis mereka dilaksanakan penyekatan. Kemudian untuk yang datang dari luar negeri, PPLN. PPLN memang kita laksanakan sistem travel bubble. Besok tanggal 7 Februari sudah datang, kita sudah melaksanakan travel bubble karena untuk melaksanakan pramusim. Dari Jepang, Kuala Lumpur, mereka sudah melaksanakan bubble. Kemudian 2 hari sebelum masuk ke Indonesia, kami sudah minta hasil PCR-nya. Di bandara, kita laksanakan bubble. Bandara Internasional Lombok. Mulai dari keluar dari pesawat, masuk APU, kemudian laksanakan EHAC. Dari EHAC dia akan menunjukkan peduli lindungi, kemudian masuk ke imigrasi. Kami imigrasi ngambil barang, dari ngambil barang, kemudian masuk ke karantina, ke custom clearance. Baik. Dan custom clearance pun mereka akan menunjukkan ECD, jadi Electronic Custom Declaration. Itu pun isinya sama dengan peduli lindungi. Setelah itu, ya, secara khusus akan dijemput, dimasukkan ke hotel. Hotel itu sifatnya juga bubble. Karena 2 hari sebelum tamu atau pembalap datang, itu sudah steril, sudah di PCR semua. Disitulah akan kita cek PCR-nya, apabila dinyatakan negatif, maka bisa kegiatan lagi menuju tier 1 di paddock area. Baik. Di paddock area pun kita bubble. Tidak ada penonton dari luar yang bisa masuk ke paddock area. Kecuali hanya mereka sendiri. Nah, ini sistem yang sudah kita kembangkan dan sudah kita koordinasikan dengan Dorna. Dan Dorna sudah setuju, oleh sebab itu tanggal 7 itu sudah setuju, dan nanti tanggal 7 mereka sudah datang dengan menggunakan 4 pesawat berjumlah 900 orang untuk kita laksanakan karantina dengan sistem travel bubble tersebut. Baik, ini agak berlapis tapi nggak apa-apa ya Pak, yang namanya juga untuk menjaga kesehatan di tengah adanya Omikron gitu, menjaga supaya tidak ada penularan COVID-19 terlalu luas. Terima kasih Pak Hadi telah berbagi bersama kami. Kita harapkan MotoGP 2022 berlangsung sukses, tinggal hitungan bulan. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.